Yang terhormat kepada Ibu Kadis, Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, kemudian Bapak Ibu pejabat fungsional, struktural dan fungsional lingkungan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, kemudian Ibu narasumber kita, Ibu Nani. Terima kasih Ibu telah berkenan menyediakan dan memfasilitasi kita dalam acara Jelita kali ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita minta kata sambutan dari Ibu Kepala Dinas kita, Ibu Rahima Erna, untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada kita semua dalam acara Jelita Live sesi peran wanita dengan bercocok tanam untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan ketahanan pangan keluarga pada masa pandemi COVID-19 dan new normal. Pada Ibu kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan izinnya, maka pada hari ini kita dapat mengikuti terus program Jendela Literasi dan Kreasi Wanita. Hari ini kami perkenalkan ada Ibu Nani yang tentunya sesuai tema kita, bagaimana peranan wanita dalam bercocok tanam bisa meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi keluarga. Di sini Bu Nani hadir kepala bidang kami, ada Bu Wiwi, Bu Indri, struktural. Yang program ini adalah misi perpustakaan, Bu. Misi perpustakaan itu ada dua, bagaimana SDM Riau yang unggul dengan kegiatan literasi, membaca, menulis, berhitung. Kalau yang di hadapan kita hari ini adalah peran literasi yang kedua untuk inklusi sosial. Inklusi sosial artinya dengan membaca, menganalisa isi bacaan, kemudian mengaplikasikannya sehingga pembaca itu bisa berinovasi seperti ini. Inilah contoh ibu wanita yang smart. Jadi bersepena atau kita lagi diuji dengan COVID, tapi kita tetap kuat, terutama di bagaimana strategi kita untuk ketahanan pangan melalui bercocok tanam. Kemudian ada kreativitas UMKM. Nanti kita akan kupas sesuai seri, dan hari ini kita sudah tidak sabar lagi bagaimana kisahnya Ibu Nani, tokoh wanita kita yang memang sehari-hari beliau lebih fokus kepada olahraga. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Hari ini kita ingin fokus bagaimana awal mulanya, sehingga kita lihat hadir di sini berbagai macam tanaman, ada obat keluarga, sayur mayur, yang tentunya ini sangat menginspirasi. Demikian mungkin yang kami dapat sampaikan. Disinilah peran perpustakaan yang kedua, bagaimana wanita yang inovatif, masyarakat yang inovatif menghasilkan produk barang dan jasa, tentunya menambah income keluarga.
Ya, kita lanjut nanti kepada narasumber kita, nanti akan dijelaskan kurikulum PT beliau yang kita sudah di Riau tidak asing lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kita langsung kepada narasumber kita yang kita tunggu-tunggu, Ibu Ernani Rahayutito SH. Beliau adalah instruktur senam aerobik dan terapi spa, kemudian founder LPK Senam Pesona yang beralamat di Jalan Delima nomor 9 Panam. Silakan bagi masyarakat Riau yang ingin berkunjung ke sini, ke area kita di live di Jelita kali ini. Suasananya sangat nyaman, sangat asri, luar biasa. Baiklah, mungkin nanti kita minta narasumbernya Ibu Nani menjelaskan bagaimana asal, bagaimana ibunya bercocok tanam seperti ini di lokasinya. Kemudian ada juga keterampilan-keterampilan UMKM dari yang dihasilkan atau yang didapat dari sumber bacaan seperti buku-buku bercocok tanam dan buku-buku kerajinan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita minta kesediaan Ibu untuk menjadi narasumber kali ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat kami dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama kepada yang terhormat Ibu Kepala Dinas Perpustakaan Wilayah Riau, Ibu Irna yang kita sayangi, bersama Ibu Kabid dan beserta staf keluarga besar Perpustakaan Wilayah Riau yang saya hormati. Izinkanlah saya sebelum memulai dari hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih atas keringanan langkah Ibu untuk mengunjungi tempat kami, dan kami dari LKP Senam Pesona terima kasih juga kepada Ibu Kadis yang telah memberi kesempatan waktu untuk kami lebih mengenalkan potensi diri kami. Alhamdulillah. Pertama-tama yang hari ini sesuai tema kita mengangkat bercocok tanam bagi ibu-ibu ya Bu ya, yang menghadapi situasi pandemi COVID Corona dalam new normal. Jadi bagaimana kita strategi kita menghadapi untuk kebutuhan pangan sendiri. Untuk diketahui Bapak Ibu semua yang saya cintai, sebetulnya saya latar belakang saya, profesi saya sehari-hari sudah 20 tahun ini, 28 tahun sudah berdiri di Pekanbaru, yaitu Senam Pesona ya Bu. Jadi selain kebugaran, kami membuka kelas, kami membuka kursus untuk ibu-ibu muda yang menjadi instruktur senam. Jadi kami di bawah Dinas Naungan Dinas Pendidikan, dan untuk pelatihan kerjanya dengan Disnaker. Jadi lembaga ini yaitu untuk menjembatani sasaran pemerintah agar masyarakat, ibu-ibu muda, terus yang putus sekolah mendapatkan skill. Ternyata skill ini cepat mendapat mendapatkan penghasilan baru. Nah, cerita saya kembali lagi, tiga bulan yang lalu waktu masa pandemi mulai, itu memang
semua kegiatan kami drop, ya Bu. Senam, spa, tidak ada sama sekali kegiatan karena selain PSBB juga kita harus mengurangi, dilarang berkerumpul, jadi di rumah saja. Nah, dengan modal saya sering membaca dan lihat informasi-informasi, jadi yang kita pahami literasi tadi sesuai Ibu, lewat buku, lewat YouTube. Akhirnya yang biasa saya sibuk bikin pelatihan di mana-mana tutup ya Bu. Akhirnya kami tidak diam, saya ke pasar takut ya Bu, ke warung takut ya kan. Akhirnya kami ngambil jarak. Akhirnya saya berpikir, saya jalan ke belakang, ada lahan saya yang kebetulan kosong. Akhirnya saya pelan-pelan belajar dari situ. Awalnya 3 bulan persis lah Bu, awal pandemi itu. Itulah saya memulai dengan kegiatan hidroponik dari yang sangat mudah. Alhamdulillah ini udah beberapa kali panen dan bisa bermanfaat, baik terutama untuk kami pribadi dan keluarga, dan juga bisa dinikmatin oleh anggota senam. Dan saya sangat bangga juga ternyata ilmu yang saya dapat ini bisa saya tularkan. Ini sawi. Nah ini umurnya 2 minggu. Ini dari pakcoy ya istilahnya, pakcoy. Jadi biasa untuk mini ayam yang di mall-mall itu. Jadi dia memang nggak bisa besar. Ini kira-kira 2 minggu kita udah panen. Jadi tanpa ini ya Mas ya. Ya, silakan Ibu. Monggo, ini bagus sekali, dia nggak ada hama, nggak ada, tapi nggak ada ini. Iya. Ini selada, ini sebagian sudah saya panen kemarin, makanya dari nggak begitu banyak lagi. Ini selada juga umurnya 2 minggu. Iya. Ini yang baru, ini baru 4 hari nih Bu. Ya, ini bayam. Harganya berapa hari? Kalau bayam 28 hari Bu. Ini masih 3 hari, masih lah. Ini udah 2 minggu. Oh, ini nanti makin besar Bu. Seladanya? Iya, seladanya 2 minggu Bu. Nah, ini kita kesini dulu. Ini tomat baru bibit Bu. Tomat baru bibit. Terus ini timun udah berapa puluh kali kita ambil. Ini memang sengaja dituakan untuk apa namanya? Untuk pembibitan. Oh iya. Kita sekarang langsung menuju nih yang tadi saya jelaskan, mint. Daun mint ini khasiatnya yang tadi Ibu sudah jelaskan, ini untuk detoksifikasi, membuang racun dalam tubuh ini Bu. Nah, dengan model seperti ini aja Bu. Nah. Oh iya, bisa ditaruh ikan gitu. Nah, iya, bisa bibit ikan. Nah, dengan model styrofoam bekas saja kita lapisin plastik, ya kan Bu? Nah, seperti ini styrofoam bekas. Nah, ini Bu, ini yang baru saya bikin. Nah, kasih kapas dulu. Nah, ini dikasih apa, botol-botol yang murah itu loh Mas, botol-botol bekas apapun boleh. Terus dilobangin pakai disolder. Terus habis itu ini dikasih kapas dulu toh, medianya. Terus dikasih rock wool. Kebetulan rock wool saya habis. Rock wool itu media seperti ini. Nah, seperti busa gitu. Nah, ditancap sini. Udah. Nanti ininya dipetik pakai pisau, ditancap gitu. Udah. Hijaunya kan lain Ibu. Ini saya tanam dengan media air. Terus saya tanam lagi di tanah. Jauh hijaunya itu. Ini kan. Nah, padahal ini biasanya di dataran tinggi, tapi kenapa di sini bisa hidup? Terus ini kangkung juga. Nah, ini kangkung ini yang di atas ini udah berapa puluh kami panen Bu. Jadi nanti dipetikin dia tumbuh lagi. Ini seperti ini. Bisa bikin kayak begini juga ya? Ya ini Bu, ember aja Ibu. Oh, ember. Jadi ini caranya Bu, kalau kangkung muda ini baru 4 hari yang lalu. Kemarin belum ada ini.
Nah, bijinya disemai aja. Jadi kita modalnya hanya ini, hanya ember. Ibu kasih air. Kalau ada nutrisi, Ibu kasih nutrisi AB, ada yang jual. Kalau enggak ya air-air ikan. Ibu letak sini, airnya ngembang terus disemai nih, seperti bijinya. Udah, semai. Bisa begini juga ya, Bu? Bisa. Iya, di atas sudah. Nanti ini Bu, ini kan baru. Nah, ini kan nanti dia tumbuh sendiri akarnya. Udah gitu aja. Mudah sekali sebetulnya. Ini yang udah petik-petik. Terus itu apa? Cabai. Cabai ini saya kembangkan banyak sekali di sini cabai. Iya. Ini apa? Oh iya lupa, saya jelaskan Ibu, untung Ibu gadis ingat. Ini ginseng merah. Ginseng merah itu kan biasa kita udah mengenal ginseng, udah tak asing lagi lah ya khasiatnya ya, dia dari Korea. Kebetulan ini hidup juga hidroponik. Nah, bedanya ini kan saya tanam tanah. Hidroponik kan hijaunya lain Ibu. Nah, lebih segar kan warna hijaunya. Ini mudah sekali juga Ibu petik. Nah ini basil. Basil ini kemanginya orang sono lah Bu, yang biasa untuk pizza hut, untuk spaghetti. Ini kemanginya. Tapi pokoknya semua inilah untuk obat-obat kesehatan semua enak. Nanti kita petikin, kita coba bikin air butter. Butter infus nanti saya praktekkan. Langsung. Ini bisa di media itu bisa dipetikin aja, Bu? Iya gampang, ini kan dari petian sana Mbak. Nanti kita tulas lagi ya. Daunnya aja ya? Ininya ini batang. Oh, batang. Itu aja. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Ibu sejak kapan Ibu memulai hidroponik ini? Ya, hidroponik jujur saja sejak bulan Maret awal ya pandemi. Oh, Masa Iya, pandemi saya ini. beralih, biasanya saya aktif terus bersama Dinas Pendidikan, terus sama bikin pelatihan kemana-mana. Akhirnya kan pandemi kan sampai sekarang lah ya masih. Ya itu Mbak. Jadi ibu-ibu jangan ragu, jangan takut untuk belajar sesuatu yang baru, hal yang baru itu mengasihkan. Jadi memang namanya kita baru ya Bu, awalnya pasti adalah kendala ya. kendala, kesalahan, tapi jangan putus asa terus saja. Saya dulu pertamanya juga gitu, akhirnya kedua udah bisa. Iya. Minimal kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Iya minimal saya nggak usah kalau Duit lagi ya. kalau ke mepet nggak usah, ini ada kangkung ada, cabai ada, jelas menghemat lah Mbak. Kalau kangkung ini kalau di pasar satu ikat sekarang udah 2.500, tapi kalau hidroponik ini mahal, harganya 2 kali lipat. Cabai, tapi kan itu lumayan. Kalau 10 hari 15.000 sehari, sebulan udah berapa? Bisa berbagi lagi luar biasanya. Ini dulu lahannya udah nggak terbentuk lah Mbak, akhirnya saya bersihin, nggak produktif betul. Akhirnya saya coba menanam cabai. Ini cabai yang di sana ya? Iya, cabai saya udah beli bibit, saya bibitkan dulu. Ini cabai, alhamdulillah Mbak. Kalau ini ikan nila. Oh, belajar ya Bu, Om itu dulu koi anak saya, terus bapaknya saya. Ini makannya apa, Bu? Pelet aja? Iya, pelet. Mungkin. Kangkung katanya bisa juga ya Bu, cuma di informasi saja. Bisa, tapi higienisnya kurang. Cara kerja yang mereka tidak seperti itu. Memangnya pelet sama. Baru belajar Bu. Nah ini kacang panjang Bu, karena saya udah merasakan manfaat dan hasil dari hidroponik dan tanaman, akhirnya saya hampir setiap hari saya ke pasar, enggak ke pasar, saya ngantar orang tua saya beli bubur, pulangnya mesti bawa tanah. Ini Bu, iya, tanah beli 10 karung. Ini bukan kacang panjangnya Bu. Saya coba-coba aja lihat di YouTube cara menanam kacang panjang. Akhirnya ini saya tanam baru 2 minggu lah ini Bu. Sangat mudah sekali kacang panjang ini Bu. Cuma ditusuk-tusuk, udah dilempar nih, udah tumbuh lagi.
Belum, baru ini Mbak. belum. Jalarannya Bu. Nggih. Jalarannya harusnya tegak. Harusnya tegak ya Bu, mau belajar. Iya, seharusnya gini ya Bu ya. Nah, gini ya. Di ini Heeh. ada kayunya juga. Heeh. Nanti di atas ada juga ada jalannya, nanti akan bergelantungan ke kaca Oh panjangnya. gitu. Berarti ini harus saya tambah satu ya Bu. Katakan gitu. Oh gitu. Iya belum. Ini saya koleksi lama kalau belimbing Hulu. Ini untuk obat-obatan Bu, rencana baru jahe yang saya tanam. Oh, jahe merah ya. Bu, jahe merah. Jahe untuk Oh, biasa. Iya, jahe merah belum. Ini apa ini Bu? Ini terong. Ini Mbak yang bulat ini terong. Iya. Terong. Iya. Sambil jelaskan Bu. Ini daun mint ini mudah sekali membudidayakan karena hanya kita petik nanti dia tumbuh lagi. Manfaatnya apa nih Bu? Nomor satu untuk mendetok, jadi mendetok tubuh, detoksifikasi istilahnya ya. Jadi kayak infus water gitu ya Bu? Ya ini ini butter ini ya ini nanti kita bikin. Itu untuk saat-saat pandemi ini kan kita sangat dibutuhkan ini Mbak, daya tahan tubuh. Ya dengan inilah Mas. Mbak, yang banyak ini Mbak. Nah, ini lagi subur nih. Seneng ya Mbak. Ayo Mbak ikut petik Mbak. Oke. Ada caranya juga nggak nih Bu? Atau boleh enggak lah serah? Mbak, metik-metik cuman lah ininya kan sayang kan lah ininya kan. Kita daunnya aja kita ambil. Ya apa? Infus water. Kita Kali ini coba kita ya akan membuat semuanya. infus water langsung. Langsung. Kalau biasa kan masuk supermarket kan di Jadi bagi pemirsa yang belum tahu cara membuat infus water dari daun mint ini, yuk kita saksikan. Iya. Ini langsung membuatnya. Sangat mudah kok. Sangat mudah. Dengan air ini bekas bisa kita bikin. Udah styrofoam yang di rumah yang ada, kalau enggak ya pakai ember-ember bisa juga Mbak. Pokoknya ada fungsinya untuk penampung air gitu aja. Terus ini beli Ini busa. pakai apa Bu di dalamnya Bu? Itu Styrofoam untuk juga ya, Bu? medianya, iya, Medianya? rock wool, ada namanya rock wool itu yang medianya untuk ganti tanahnya toh. Itu juga ada banyak dijual kok. Ini gampang sekali. Kayak buat Subur ya Bu ya? Iya kan, heran kan Mbak, saya pun juga dikasih nutrisi Mbak, nutrisi AB itu ada. Ini kok bisa lebat gini Bu? Iya, ini tuh awalnya dari kecil. Dari Saya kecil pun ya, Bu? juga diberi keluarga saya ini awalnya. Ya. Nanti ini campurannya apa lagi nih Bu? Selain mint? Lemon. Lemon. Kalau mau yang enak lagi juga dikasih anggur. Kalau ada, kalau enggak lemon aja. Kalau jeruk nipis, kalau saya pas kehabisan lemon saya belum nanam, langsung lah Mbak. Ini lemonnya ini ya Bu ya, karena udah lama yang ada di dalam saya pakai. Ini pertama-tama dipotong. Kalau nggak ada lemon, Ibu bisa ganti jeruk nipis. Kalau ada di rumah lebih enak lagi, Ibu ada untuk anggur boleh juga dipotong. Kalau enggak ya kiwi. Tipis-tipis saja Bu. Nah ini minuman infus water ini untuk daya tahan tubuh, apalagi saat-saat seperti ini sangat-sangat dibutuhkan. Selain untuk daya tahan tubuh kita kuat, ya kan otomatis kita akan bugar. Juga untuk bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang bermasalah di lemak bagian perut Bu, kempes. Dijamin. Jadi nanti kalau malam mau minum, mau tidur, ya kan? Merasa ada kelebihan. Itu kalau malam panas-panas kita bikin, panas-panas kita tutup. Nanti tiap sedikit kita minum. Bangun tidur, dijoki lagi panas, minum lagi Bu. 7 hari dijamin. Enggak, pakai itu aja dispenser. Ditambah jok-jok. Boleh ya? Ya kalau kita habis makan malam Bu, Ibu bikin dulu kan, Ibu tutup. Nanti setelah makan malam selesai kan sudah anget. Ya. Ibu buka, Ibu minum. Nanti kan habis lainnya isi lagi. tambah. Sampai besok pagi. Kalau saya sih, saya campur jeruk pecel apa? Oh, Kasturi apa? bukan. Jeruk nipis. Nipis Nah, ini seperti yang tadi sama-sama kita ambil, kita petik ini Bu tadi kita ambil daun
Jadi mudah sekali, Ibu nggak usah harus pakai styrofoam, pakai ember aja yang kita ada. Yang penting dia bisa menampung air, terus atasnya dikasih styrofoam. Styrofoam bekas atau beli yang biasa untuk anak-anak sekolah itu loh Bu, 1 lembar 10.000, banyak di alat-alat tulis sekolah itu kan. Udah Ibu kotain, masuk gelas aqua. Lalu Ibu lubang-lubang, udah Ibu kasih kapas sama rockwool tuh, medianya itu, udah Ibu tancap, udah seger. Jadi tanpa modal mungkin, asal kita ada ini ya Bu, ini ya kita bikin. Ayo Ibu yuk kita bikin ya, kita anuin dulu semua ya. Monggo bikin semua masing-masing. Nah ini kalau enak di ini aja ya. Apa kira-kira makin asam makin banyak kok Bu, ayo bikin semua Ibu. Bu Erna mau coba ke pasar buang beli ini aja, aduh lainnya dari lemon. Iya, adanya di toko-toko tertentu aja. Min itu tuh saya lihat waktu saya belum nanam itu kecil Bu, cuman kira-kira segini aja lah. Ini aja 5.000 loh Bu. Belum bensinnya kita ke sana. Belum risiko ketemu orang berkerumunan. Waktu kita habis, cuman pengen bikin inkubator. Mulai sekarang udah bisa Ibu. Kalau Ibu nggak ada bibitnya, silakan ke Senam Pesona ya Bu. Tinggal ngambil. Memang kita sediakan bagi ibu-ibu yang berminat ambil bibit di sini boleh. Ibu dapat bibitnya? Saya diberi keluarga Bu. Nah ini semua diisi Mbak. Iya, kalau mau lebih asam memang ada jeruk nipis yang sangat asam tuh, bagus sekali itu. 7 hari minum ini aja dijamin lemak kita luntur. Iya. Kita langsung seduh air panas, langsung bisa dinikmati. Pasti madu juga. Iya, kalau yang mau manis. Kalau aja kami maju tadi Ambilkan air hangat ya Bu ya? Nah iya itu airnya di situ, air panas-panas Mbak ya. Udah jadi. Nanti kita bikin budidaya kangkung. Sedang lagi nanam jahe ya ini. Jahe merah dulu. Nah, udah jadi nih inkubatornya. Ya, nih udah jadi. Ibu Kadis, coba dicoba. Makasih. Hangat Bu, Ini Mbak, lagi Mbak. Coba Mbak, isi semua aja siapa yang mau. Kita baca penjelasannya. Nengok aja nanti bikin di rumah. Godaan hari ini. Nah, nanti di rumah bikin. Ada contoh. Nah, inilah para pemirsa. Infus water kita sama-sama kita coba. Sekarang kita beralih ke mana lagi ya? Panas. Harus mendidih. Kebetulan serai ini saya nanam juga, serai juga salah satu kita galakkan bukain aja ya Bapak Ibu. Ini hasil-hasil olahan makanan dari keluarga Pesona juga. Jadi kita mengurangin yang lemak-lemak semua dari makanan tradisional, dari ubi, ini kue ubi, ini tepung beras, Kadis, ini jadah, makanan-makanan lama. Dan ini kita wedang jahe bisa langsung kita coba juga. Jahe kebetulan kami juga menanam di sudut-sudut itu jahe. Serainya juga hasil tanaman kita sendiri. Dan ini gula aren. Jadi silakan di Ibu Kadis untuk pertama mencoba. Ini caranya gampang pemirsa. Ini
Oh, ini pertama-tama Bapak Ibu, ini juga minuman yang berkhasiat untuk menjaga daya tahan tubuh. Jahe, kalau jahe merah kan terlalu pedas, boleh juga jahe merah. Ini jahe biasa ibu-ibu. Ibu bakar dulu jahenya, habis dibakar terus dioncei, terus dikupas, digeprek. Ini pun digeprek sore. Terus gulanya harus gula aren ya Bu, karena gula aren kan bagus, dia kandungan ininya nggak ada glukosanya. Monggo Ibu, silakan Mbak Devi diincipin langsung. Mari Ibu Kabit, ayo jahenya monggo diincipin. Monggo. Jadi wedang jahenya, nah Bu Esi wedang jahe, Mbak Yur kue-kuenya monggo langsung, ini hasil olahan. Jadi setelah kita sudah praktek tadi kangkung sudah ya Mas ya, kita praktekkan kangkung. Ini yang infus waternya Bu, iya monggo. Nah, selain itu kami di LKP Pesona ini semenjak pandemi ini kita selalu membuat hal-hal yang baru, ada perubahan. Jadi yang sangat membantu kita untuk selalu semangat, karena hal-hal yang baru itu membuat kita lebih bisa membuka diri. Ternyata banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Jadi yang kami dalami sekarang ini hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan ibu-ibu rumah tangga, dan ada nilainya, nilai ekonominya, karena kita bagaimanapun juga menghadapi pandemi ini semua berubah. Dari ekonomi kita pasti menurun, dari keadaan kita biasa sibuk nggak sibuk, tapi kami selalu ingin berbuat sesuatu yang ada manfaat untuk diri sendiri dan semua warga sekitar. Jadi selain kita tetap senang, karena gimana pun kita menjaga fisik ini harus olahraga dengan di bawah sinar matahari, dan di studio pun sudah mulai kita aktif, tetapi tetap pakai protokol kesehatan, jaga jarak, cek suhu. Dan bisa kita lihat para pemirsa, setelah tadi kita tanaman koleksi ibu kita sudah lihat, yang tidak kalah menarik di LKP Pesona ini instrukturnya juga hebat-hebat. Jadi dia seperti kita bisa lihat bersama kerajinan-kerajinan. Yuk kita mengunjungin yang lagi belajar. Silakan Mas, yuk. Ya, jadi ibu-ibu kita kenalkan, ini ibu-ibu semua keluarga Pesona Mas. Jadi Ibu Ros, ketua klub kita ada tiap Rebu. Nah, yang pakai baju-baju ini yang senior-senior kita memakai baju ini sama kita, tujuannya di sini. Jadi kita menghadapi pandemi ini enak aja gitu, nggak stres gitu kan, nggak stres gitu. Jadi kita tetap sehat, kita mendapat ilmu yang baru yang sangat bermanfaat, dan kuncinya juga kita senangnya kita dapat duit gitu kan. Jadi nggak mengeluarkan, kita dapat duit. Jadi seperti ini, bisa nanti Mbak Ita jelaskan bahannya apa, terus bagaimana cara membuatnya. Silakan Ibu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesempatan ya Ibu untuk memberi, memberi ilmu sedikit saja untuk ibu-ibu yang mungkin kalau dikatakan di rumah nggak ada kerja, nggak mungkin, kerjanya banyak di rumah ya Bu, nyuci. Tapi sambil udah selesai pekerjaan di rumah, ibu-ibu bisa mengerjakan ini yang menjadi keterampilan dan bisa menghasilkan uang dan bisa menghasilkan penghasilan. Jadi caranya, kalau sekarang banyak dijual tudung saji di serba 6.000 atau di mana. Sekarang tudung sajinya banyak macam. Ada yang model garis-garis, ada yang model melingkar. Jadi yang dibeli yang melingkar. Kalau yang bergaris ke bawah tidak bisa dijalin dan tidak bisa dibentuk seperti maunya kita. Nah, jadi tudung saji plastik ini murah harganya, hanya
sekitar 6.000 atau 8.000. Terus nanti ada satu lagi pita saten, lem huhu dan gunting. Ini aja bahannya, lem huhu dan gunting. Nah, nanti menggunakannya itu terserah selera kita, mau motif Melayu bisa, mau motif bercorak bunga bisa, motifnya banyak, ada yang model daun-daun yang banyak di selera para yang suka gitu. Jadi alhamdulillah ibu-ibu ini kalau udah pegang ini nggak tahu pulang, takutnya lupa. Ya Ibu, nah ini lagi serius, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa diajar ke ini komplek perumahan masing-masing kan ada, bisa dikasih juga caranya gitu. Jadi menambah ilmu dan bisa dibuat home industry. Jadi di rumah misalnya ada yang pesan, kita kalau saya sendiri mungkin tidak terkejar Bu. Jadi kalau misalnya yang lain sudah belajar, jadi misalnya saya mau pesannya model ini, kasih ke Ibu Intan, yang model ini kasih ke Ibu ini. Jadi waktunya mereka menggunakan misalnya seminggu udah siap dengan, kalau saya sendiri mungkin nggak terkejar. Alhamdulillah ilmu yang saya kasih bisa bermanfaat untuk ibu-ibu yang lain. Nah, itu aja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada Ibu Kadis, ada pertanyaan dari ibu-ibu, dari Ada Bu yang mau nanya? Dia dua. Sudah bisa Ibu. Ada paham ya Bu? Tanya langsung aja. cantik ya Bu, dalamnya tempe pun bisa. Dalamnya bisa goreng, itu satu piring yang kecil, nah bisa digunakan. Jadi Yang besar itu pakai waktu berapa lama? Yang besar paling cepat 5 hari ya. Paling cepat 5. ini Ibu Bu Hera, Ibu PKK ya Bu ya, yang bisa membantu memfasilitasi Kita ada perempuan kreatif. lembaga pesona Ibu. Bisa kita ini kan. Mungkin Ibu tahu. Nggih. PKK dia kan Nggih. kemarin kan dia pemberdayaan perempuan itu kan di lebur. Nggih. Jadi apanya kasihnya tuh dimasukkan ke PKK tapi tetap mengikut grup itu, akhirnya jadi binaan PKK. Oh, terima kasih Bu. Perempuan kreatif. Diajak aja Bu ya, LPK Pesona Bu ya, lengkap dari boga, semuanya ada. Nah ini Ibu, kalau saya ini kan koleksi punya saya nih Bu, ada kawat. Saya awalnya lebaran kok sayang ya Mbak Ita, kan saya suka yang unik-unik. Jadi saya pasang di dapur kering saya, 2, cantik kan Bu? Jadi bukan solusi hanya untuk tutup makan, bisa untuk pajangan ya. Sama dulu yang besar ya, yang gini tapi motifnya. Nah, tulis nak Bu Hera. Oh, tulip ya. Ini tulip, ada bunga ros, ada yang Ini tulip aja. yang tulip aja ya. Warnanya yang mana? Warnanya itu Itu ada Bu di sana Bu. Ada lagi di situ Bu. Abu-abu. abu-abu Itu dasarnya. Ibu yang besar ya, yang gini. Beda. besar ya Bu ya. Besar dan ngejreng, kalau Ibu Hera itu sukanya ngejreng. Bu Hera ya Bu Nani. Bu Hera, bantuan terima kasih. Ini Bu banyak tenaga Bu kami Bu. Siap Nanti nanti. kita pas, atau kalau saya telepon kita mau praktek pas kami kan ada pertemuan bulanan nih kan, semenjak pandemi belum ada, tapi kayaknya di WA udah heboh lah, pingin ya, nanti bisa. Sekarang lagi gencar-gencarnya lidi, piring lidi itu. Piring Saya lidi. minta dikasih warna. Oh iya. Kalau dibikin 4 buah kan dia lebih mahal. Kalau dikasih piring untuk kita berangkat itu Mbak Nunung kan murah kan. Nah, untuk makan-makan gitu aja kan murah, tapi kalau jadi Ibu sibuk di organisasi, juga menempatkan diri untuk membuat kerajinan-kerajinan tangan. ya nanti kalau kami apa biasanya Karena provinsi Ada pameran pertemuan Pojadua. Pojadua itu kan keterampilan di situ. Kita ada acara pameran bisa. Vietnam, Iya dulu kabupaten. Iya baru tadi. Langsung diajar, langsung cepat ya. bisa dibalik-balikin gitu. Iya. Kalau ayu misalnya masuknya dari sini gitu kan. Ini Mas. Iya. Oh Ibu. Jadi demikianlah
yang Ibu jelaskan, kebetulan di lingkungan pesona ini saya memang suka tumbuh-tumbuhan, salah satu kelenteng, terus ada ini bambu. Oh ini juga sama semuanya, ini nanti ada tulisan pesonanya. Kalau ini kan kecilnya, Iya. ini panjangnya gitu kan. Iya. Nah ini juga panjang ya. Ini caranya untuk menarik supaya tegang dari sini ke tarik. Oh ini tegang satu. Ah ya. Jadi di atas belakang sama. Pantesan di sini nggak ada Nggak ada sambungannya ya. sambungan. Kali ini kita akan menyerahkan sertifikat kepada narasumber dari Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau kepada Ibu Ernani Rahayu SA. Alhamdulillah acara jelita kita kali ini bersama Ibu Nani yang berlokasi di Senam Pesona di Jalan Delima. Alhamdulillah, terima kasih Ibu telah menjadi narasumber kita dalam acara jelita kali ini. Nah, kita minta sedikit pesan Ibu buat para pendengar kita semua, terutama kepada ibu-ibu yang ada di rumah ataupun ya ibu-ibu yang bekerja di luar rumah. Ya Ibu, gimana Ibu? Boleh kita minta pesan-kesannya? Silakan Ibu. Mbak Devi, terima kasih. Bisa Ibu contek sebentar Mbak tadi apa ininya tadi? Tema. Iya. Baiklah, ibu-ibu, para pemirsa, mungkin ada Bapak juga. Boleh ini Pak, ini universal, boleh Bapak, boleh Ibu, tapi tujuannya untuk meningkatkan kreativitas kita yang sangat membantu kebutuhan kita sehari-hari. Baiklah, sesuai topik kali ini, tema hari ini, peran wanita dengan bercocok tanam untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan ketahanan pangan keluarga pada masa pandemi COVID-19 dan new normal. Memang tepat topik kali ini sesuai situasi pandemi. Jadi sudah saya rasakan, ibu-ibu, para pemirsa dan pendengar yang setia jelita, saya sangat merasakan dengan adanya tanaman sangat membantu di era pandemi ini. Tadi sudah saya jelaskan, saya pun juga baru belajar, ibu-ibu, baru belajar, kita sama-sama belajar. Alhamdulillah setelah 3 bulan ini, masa pandemi ini, sudah banyak sekali hasil-hasil yang kita nikmati, dan saya juga sudah berbagi kemana-mana. Jadi bukan hanya kita sendiri menikmati, saya sudah berbagi ilmu tanaman dan semua yang saya tanam. Jadi dengan tanaman hidroponik dan tanaman yang media tanah, saya ingin lagi mengembangkan koleksi tanam-tanaman yang lain. Jadi di sini ajakan kami ya, ajakan untuk ibu-ibu, marilah kita mencoba hal yang baru, yang biasa kita selalu mengeluarkan uang walaupun berapa ribu. Nah, dengan cara bertanam dengan cara hidroponik dan media tanah ternyata mengasihkan ibu-ibu. Nomor 1, kita rasanya ada kepuasan. Memang harganya murah, kalau dipikir kangkung itu 2.500 ya kan, cabai. Tapi ada sesuatu nilai yang kepuasan itu Mbak Devi yang kita dapat, ternyata bisa ya dari tumbuhan, dari tunas, dari biji tunas sampai daun terus berbuah. Itu ada harapan. Dengan harapan tuh kita kan semakin semangat ya Mbak, apalagi bisa dinikmatin. Jadi marilah kita bersama-sama kita hadapin pandemi ini dengan sesuatu hal yang nilainya sangat bermanfaat, sangat luar biasa kita rasakan bersama. Itu saja pesan dari
Bu Nani terutama dari LKP Pesona, yang mana di sini memang rumah sehat, dari raganya sehat, dari tubuhnya sehat, semuanya sehat, sehingga kita bisa menjalani hidup, aktivitas hidup ini dengan selalu penuh harapan. Terima kasih juga kepada tim Jelita yang mana sudah memfasilitasin kami untuk acara ini. Mudah-mudahan yang Ibu jelaskan tadi ada manfaat bagi sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pendengar setia kita, demikian acara Jelita kita Kamis 16 Juli 2020. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam literasi dari Senam Pesona. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.